Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Tifa dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan yakni materi kerjasama ekonomi internasional. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah ketahui apa itu yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara, bukan dua negara saja, tapi bisa lebih. Terdapat manfaat kerjasama ekonomi internasional, yaitu pertama, meningkatkan keuangan negara. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, memudahkan penyaluran bantuan berupa pinjaman dana luar negeri. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dana pinjaman dapat menambah keuangan negara. Dana pinjaman dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan fasilitas dan infrastruktur publik, seperti Indonesia membutuhkan pinjaman luar negeri sebagai sumber penerimaan APBN. Yang kedua, yaitu meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi internasional dapat mendorong suatu negara melakukan investasi di negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, maritim, sosial, dan juga budaya. Yang keempat, yaitu menambah devisa negara. Kegiatan ekspor-impor dapat pengaruh terhadap cadangan devisa negara. Maka, makin besar kinerja ekspor, cadangan devisa negara dapat bertambah. Dampaknya, neraca perdagangan internasional akan mengalami kenaikan. Bisa jadi neraca perdagangan akan mengalami surplus. Surplus ini diperoleh dari nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan nilai impor. Yang kelima, yaitu memperkuat posisi perdagangan. Memperkuat posisi perdagangan. Kerjasama ekonomi internasional tidak bisa lepas dari kegiatan perdagangan antar negara. Negara-negara yang menjalin kerjasama ekonomi internasional memiliki posisi perdagangan yang kuat. Dengan yang terakhir, yaitu mendorong transfer teknologi. Kerjasama ekonomi internasional dapat berpeluang mentransfer teknologi di suatu negara. Contohnya investasi yang ditanamkan Jepang Indonesia diikuti penerapan dengan teknologi modern. Setelah mengetahui manfaat dari ekonomi internasional, kita akan beralih kepada bentuk kerjasama ekonomi internasional. Seperti yang dapat teman-teman lihat, yang pertama itu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral hanya melibatkan dua negara yang bersifat saling menguntungkan. Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan dua negara dan hubungan dagang antara negara mitra. Contohnya, Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan Rusia. Dalam proses hubungan bilateral biasa terjadi tiga motif, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, yaitu terdapat kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasa berdekatan. Tujuan kerjasama regional disesuaikan dengan kepentingan tiap-tiap negara. Sebagai contoh, negara-negara kawasan Asia Tenggara membentuk Association of Southeast Asian Nation atau singkat menjadi ASEAN. Kerjasama regional ini dipengaruhi oleh faktor kesamaan latar belakang sejarah, historis, letak geografis, dan teknik pemasaran. Yang ketiga, yaitu kerjasama subregional. Kerjasama subregional merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Contoh kerjasama subregional yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, Malaysia, Thailand. Contoh lainnya adalah Benelux, yaitu kerjasama dilakukan oleh Belgia, Netherlands, dan Luxembourg di negara Eropa bagian barat. Yang keempat, yaitu kerjasama antar regional. Kerjasama antar regional melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan berbeda. Contoh kerjasama antar regional adalah kerjasama negara-negara ASEAN atau Asian Member State dengan negara-negara mitra dagang Asian Food Partner, meliputi Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand. Yang terakhir, yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral makin berkembang karena pengaruh arus globalisasi ekonomi. Kalau globalisasi ekonomi dapat memungkinkan terjadinya perebutan dunia. Setelah itu terdapat lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional. Terdapat Association of Southeast Asian Nation atau disebut dengan ASEAN.
ASEAN merupakan badan kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diperkasai Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dalam pertemuan ini sepakati deklarasi Bangkok yang isinya antara lain dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, dan ilmu pengetahuan dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah organisasi regional dan internasional, serta meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki tujuan utama yaitu mengadakan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu ASEAN Free Trade Area. ASEAN Free Trade Area merupakan lembaga kerjasama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ini di awal pertemuan negara-negara ASEAN pada Treaty for ASEAN di Singapura pada Januari 1992. ASEAN Free Trade Area adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Tujuan memperlakukan ASEAN Free Trade Area antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkat ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Yang ketiga, terdapat masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan Asian Economic Community, dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara ASEAN, yaitu tercapainya wilayah-wilayah ASEAN yang aman dan dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan lebih terintegrasi. MII dimaksud untuk memutuskan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu Asian Pacific Economic Cooperation, merupakan forum kerjasama di negara-negara Asia Pasifik, dibentuk pada November 1989 di Canberra, Australia. Tujuan untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuat perdagangan internasional di negara-negara di Asia Pasifik dan negara lain, mengurangi hambatan perdagangan internasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang B, terdapat lembaga badan kerjasama ekonomi internasional. Terdapat Bank Dunia atau bersama formal disebut dengan World Bank. World Bank merupakan badan khusus PBB di bawah naungan Ekonomi dan Social Council. Tujuannya yakni untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan negara anggota melalui fasilitas investasi produktif. Yang kedua, memberikan pinjaman investasi swasta. Yang ketiga, mendorong perkembangan jangka panjang dalam perdagangan antar negara. Yang keempat, mempengaruhi investasi internasional serta meminjam pinjaman yang terkait pinjaman internasional melalui sumber lain. Yang kedua itu International Monetary Fund. Pembentukan IMF bertujuan untuk mengatur kembali perang, juga untuk berperan untuk menjadi nilai tukar dunia. IMF juga memberikan pinjaman pada suatu negara untuk membantu negara tersebut menyelesaikan masalah keuangan. Dan yang ketiga yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries, beranggotakan negara-negara ekspor minyak di dunia, didirikan pada 14 Desember 1960 di Irak. Pada perkembangan selanjutnya, kantor sekretariat OPIC dipindahkan di Vietnam, Australia pada 1 September 1965. Yang keempat yaitu World Trade Organization, merupakan badan pengatur masalah perdagangan antar negara. Pelaksanaan tugas World Trade Organization berdasarkan perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sebagian besar negara di dunia. Selanjutnya itu hasil negosiasi diverifikasi melalui parlemen. Tujuan pembentukan WTO adalah untuk membantu produsen barang atau jasa, eksportir serta importir dalam melaksanakan kegiatan. WTO memiliki tugas memantau penyelenggara antar negara, pelatihan bagi negara berkembang, serta melakukan kerjasama antara organisasi internasional lainnya.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.